Israel Hamas. Selama bulan Ramadan, warga mengaku akan terus beribadah meski tak lagi memiliki masjid. باستقبال رمضان في عام 2024 نشعر بالحزن الشديد. يعني احنا المسجد هذا من رواده من 20 سنة فهي راح بغمضة عين، قصب بغمضة عين. احنا طائرات صواريخ تضرب في المساجد برضه مقبلين، ونيجي نصلي هنا ونصلي التراويح الحمد لله، ومش مهيبين من كل الطائرات اللي بتصير. Membuat tentara Indonesia semakin geram dengan tindakan Israel, PM Netanyahu perintahkan IDF serang Masjid Al-Aqsa di 10 hari terakhir Ramadan. Imbas dari kejadian ini, Israel pun menuai kecaman dari sejumlah pihak. Puluhan roket dari Suriah, Gaza hingga Lebanon langsung ramai-ramai menghujani Israel. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, sudi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi BBC News, Masjid Al-Aqsa, salah satu masjid yang sangat dicintai umat Islam yang terletak di kota tua Yerusalem, telah menjadi saksi bisu dari konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Konflik ini telah menimbulkan gelombang protes dan kemarahan di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dikabarkan telah memerintahkan pasukan pertahanan Israel, IDF, untuk menyerang Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini telah membuat tentara Indonesia semakin geram dan memunculkan kecaman yang keras terhadap Israel. Netanyahu, dalam perintahnya kepada IDF, menyatakan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk mengamankan keamanan Israel dan menghentikan serangan teroris. Namun, tindakan ini jelas mengabaikan fakta bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah yang sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Serangan ini bukan hanya mengancam keamanan fisik mereka, tetapi juga menghina keyakinan dan nilai-nilai agama mereka. الكل ماشي وحزين، الأسعار غالية جدا، وكل بيت حزين، كل واحد يعني نافذ، اللي عنده جريح، اللي عنده شهيد، واللي بيته مهدوم، يعني قلوبنا قاعدة بتنزف، فيش أجواء. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa sangat terpanggil untuk memberikan respons terhadap tindakan Israel ini. Para tentara Indonesia merasa marah dan terhina karena serangan brutal yang dilakukan di Masjid Al-Aqsa, tempat yang mereka anggap suci dan dihormati. Mereka merasa bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap umat Islam secara keseluruhan. Tentara Indonesia, dengan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap agama, bersatu dalam kecaman mereka terhadap tindakan Israel ini. Mereka melihat serangan ini sebagai tindakan penghinaan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Para tentara Indonesia berjuang untuk mendukung Palestina dan mengecam tindakan Israel yang tidak adil. Tindakan Netanyahu ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa serangan semacam ini hanya akan memperburuk situasi di Timur Tengah. Konflik antara Palestina dan Israel sudah cukup kompleks dan memakan banyak korban jiwa. Serangan terhadap Masjid Al-Aqsa hanya akan memperlebar jurang antara kedua pihak dan menambah penderitaan rakyat Palestina yang sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian dan konflik. Tentara Indonesia, dalam menghadapi tindakan ini, menyuarakan kebutuhan akan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Mereka meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang tegas dan mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Mereka juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam upaya pencapaian perdamaian di kawasan tersebut. Tentara Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat yang beragam dan inklusif, berjuang untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Mereka menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Melalui kecaman mereka terhadap tindakan Israel ini, mereka berusaha untuk mengingatkan dunia akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Netanyahu dan IDF perlu memahami bahwa tindakan seperti ini hanya akan memperburuk situasi di Timur Tengah dan memperkuat kebencian dan ketidakpercayaan di antara umat beragama. Mereka harus belajar dari sejarah dan melihat betapa pentingnya dialog dan negosiasi dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tindakan kekerasan hanya akan menghasilkan lebih banyak penderitaan dan kebencian. Tentara Indonesia tetap teguh dalam keyakinan mereka bahwa perdamaian adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di Timur Tengah. Mereka berharap bahwa tindakan Netanyahu ini akan menjadi titik balik dalam upaya mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Mereka berharap bahwa dunia akan bersatu untuk melawan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan menumbuhkan semangat saling menghormati dan saling mencintai. Dalam menghadapi situasi ini, tentara Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina dan memperjuangkan hak mereka untuk hidup dalam damai dan keadilan. Mereka berharap bahwa tindakan ini akan memicu kesadaran global tentang pentingnya menjaga kedamaian dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia. Serangan terhadap Masjid Al-Aqsa di 10 hari terakhir Ramadan akan terus menjadi sumber kemarahan dan kegeraman bagi tentara Indonesia. Mereka tidak akan berhenti dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di Timur Tengah. Mereka percaya bahwa semua umat manusia harus hidup berdampingan dalam harmoni dan saling menghormati. Netanyahu dan IDF harus menyadari bahwa tindakan mereka tidak hanya akan menimbulkan kemarahan tentara Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia. Mereka harus menghentikan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa dan berkomitmen untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di Timur Tengah. Tentara Indonesia akan terus memperjuangkan hak-hak Palestina dan memastikan bahwa tindakan Israel ini tidak akan terlupakan. Mereka menyadari bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan yang mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya dengan harga diri dan keyakinan yang teguh. Konflik di Timur Tengah telah berlangsung terlalu lama dan menyebabkan banyak penderitaan. Tentara Indonesia berharap bahwa dengan mengungkapkan kegeraman mereka terhadap tindakan Israel ini, dunia akan semakin menyadari betapa pentingnya mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Netanyahu dan IDF harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghadapi konsekuensinya. Mereka harus menghentikan serangan terhadap Masjid Al-Aqsa dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi konflik di Timur Tengah. Tentara Indonesia akan terus berjuang untuk mengakhiri konflik ini dan memastikan bahwa tindakan Israel ini tidak akan terulang. Mereka berharap bahwa dunia akan bersatu dalam menjaga perdamaian dan keadilan di Timur Tengah, serta menghormati hak asasi manusia dari semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan.